PDIP sudah punya 3 nama calon pengganti Anies Baswedan. Liputan6.com, Jakarta. Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut sudah memiliki 3 nama calon penjabat, PJ, Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang akan lengser pada Oktober 2022 mendatang. Namun demikian, Gembong masih menutup mulutnya rapat-rapat dan belum dapat memberitahu ketiga nama orang tersebut. Kalau itu PDIP kita sudah punya 3 nama. Cuman siapanya ya nanti dong. Belum di ini kok sudah diminta sekarang, kata Gembong kepada Merdeka.com dikutip Sabtu, 3 September 2022. Sebelumnya, beredar sejumlah nama yang potensial yang bakal menggantikan Anies Baswedan. Nama-nama tersebut adalah Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marulah Matali, dan Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro. Menurut Gembong, ketiga nama tersebut juga masuk dalam pantauan partai yang dikomandoi oleh Megawati Soekarno Putri tersebut. Yaitu masuk dalam teropong PDIP, masuk radar. Namun, apakah itu nanti menjadi keputusan fraksi PDIP ya nantilah. Pada saatnya nanti kita sampaikan, kata Gembong. Yang terpenting bagi PDIP, pengganti Anies Baswedan harus memiliki karakter eksekutor yang mampu melakukan percepatan terhadap program pemerintah provinsi, Pemprov, Jakarta. Dengan kriterianya PDIP, tentu kami yakin bahwa yang nanti kita dorong, yang didorong PDIP adalah sosok yang mampu mengentaskan persoalan Jakarta, jelas anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta. Belum ada pembahasan. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, belum ada diskusi terkait pengusulan 3 nama penjabat, PJ, Gubernur. DPRD akan menentukan format pengambilan keputusan dalam menentukan 3 nama PJ seperti yang diamanatkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Belum ada omongan. Ini kan hal yang baru, DPRD bisa mengusulkan nama PJ. Artinya kita mesti cari format pengambilan keputusannya, bagaimana untuk menetapkan 3 nama itu, kata Gembong. Menurut Gembong, ada kemungkinan setiap fraksi mengusulkan 3 nama dan akan rapat pimpinan gabungan. Namun, ada kemungkinan hanya pimpinan dewan yang mengusulkan. Nantinya, pimpinan dewan akan mengambil keputusan dan menyampaikan pada fraksi-fraksi langkah apa yang mau ditempuh. Apakah nanti masing-masing fraksi mengusulkan 3 nama kemudian di Rapimgab, rapat pimpinan gabungan, atau cukup dalam rapat pimpinan gabungan kami menetapkan 3 nama? Saya kira nanti pimpinan mencari format pengambilan keputusan untuk 3 nama yang akan kita dorong ke Kemendagri, jelas Gembong. Gembong juga menambahkan bahwa DPRD masih fokus pada agenda rapat paripurna pemberhentian Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur 13 September mendatang. Belum dibahas penentuan janya. Kalau bicara ketentuan, 1 bulan sebelum masa bakti berakhir DPRD bisa mengusulkan 3 nama. Berarti ya sebelum tanggal 16 kami sudah mengusulkan 3 nama itu, jelas Gembong. Sebelumnya, Mendagri telah mengirimkan surat kepada DPRD DKI Jakarta untuk menyiapkan usulan 3 nama PJ Gubernur. Untuk DKI tahapnya kami sudah kirim surat kepada DPRD DKI. Kemarin saya tanda tangani, nanti dari Kemendagri akan melihat ada mungkin 3 nama, 3 nama DPRD, 3 nama Kemendagri, kata Mendagri Tito Karnavian saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 31 Agustus 2022. 3 nama usulan DPRD DKI akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kepala negara akan menggelar rapat untuk menentukan siapa penjabat gubernur yang dipilih dari usulan tersebut. Masa menganggur, usai habis masa jabatan Gubernur DKI sampai pemilu, pilkada, dan pilpres 2024, diakini memengaruhi popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan, yang disebut-sebut berpotensi ikut pemilihan presiden, pilpres, mendatang. Dengan tidak lagi menjadi gubernur, aspek pemberitaan sangat mungkin berkurang. Oleh karena itu, Anies perlu terus-menerus menjadi pusat perhatian dan sumber pemberitaan dengan melakukan aktivitas politik atau kegiatan lainnya. Hal tersebut demi mengelola dan mempertahankan elektabilitas dan popularitasnya. Proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2024 sendiri dilakukan sekitar Juni 2023.
Saat ini, elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan cukup tinggi untuk bertarung dalam Pilpres 2024. Lalu, bagaimana nanti upaya Anies Baswedan untuk menjaga momentum tersebut setelah dia tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI? Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS, Center for Strategic and International Studies, Arya Fernandes, menilai, ada jeda sekitar 8 bulan dari saat Anies Baswedan tidak lagi menjabat Gubernur DKI hingga ke proses pendaftaran Capres. Menurut Arya, waktu 8 bulan itu bisa dimanfaatkan Anies untuk melakukan safari-safari politik. Kunjungan-kunjungan kepada masyarakat pada daerah-daerah atau provinsi-provinsi di mana menurut sejumlah hasil survei, posisi dia masih lemah dibanding kandidat lain. Misalnya, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan beberapa provinsi lainnya di Indonesia bagian timur, terang Arya Fernandes kepada Liputan6.com. Sisa waktu Anies menjabat itu bisa menjadi momentum yang pas bagi Anies untuk melakukan aktivitas-aktivitas politik, yang mungkin sulit dilakukan kandidat-kandidat Capres dan Cawapres lainnya yang masih menjadi kepala daerah atau menteri. Anies pun dapat melakukan komunikasi kepada partai politik. Sebab, sebagai kepala daerah non-partai, Anies membutuhkan lobi-lobi politik dengan sejumlah partai politik untuk memenuhi ambang batas pencalonan yang mencapai sekitar 20%. Anies dan tim suksesnya juga dapat melakukan proses identifikasi pemilih, targeting pemilih, serta membangun narasi-narasi politik, terutama pada kelompok-kelompok pemilih baru. Arya berpendapat, waktu 8 bulan bisa cukup efektif untuk Anies membangun basis politik yang loyal. Terlebih, dari sisi popularitas, mantan rektor Universitas Paramadina ini angkanya cukup tinggi, yakni di atas 80%. Namun, memang masih ada PR untuk meningkatkan keterpilihan pada daerah-daerah yang memang bukan menjadi basis politik Pak Anies, terutama di daerah kompetitor beliau, Pak Ganjar, yang cukup kuat di Jawa Tengah. Saya kira menjelang masa pendaftaran, hal-hal tersebut bisa dilakukan dengan baik oleh Pak Anies, tuturnya.